Nah, simulasi Monte Carlo ini termasuk juga forecasting. Ini sangat menggunakan probabilitas. Tapi sebelumnya kita review sedikit yang kemarin tentang forecasting, peramalan. Tren forecasting. Nanti mungkin saya coba akan menggunakan regresi. Ya, regresi itu sebenarnya sudah Anda pelajari pada saat Anda mata kuliah statistika. Karena untuk regresi itu sendiri sebenarnya tools yang digunakan untuk forecasting regresi. Ya. Nah, ini dikatakan di sini adalah salah satu keputusan penting dalam perusahaan yang dilakukan oleh manajemen adalah menentukan tingkat produksi barang dan jasa untuk persiapan masa depan. Sebenarnya tidak hanya tingkat produksi yang harus kita forecasting. Ini di sini contohkan tingkat produksi. Selain tingkat produksi apa? Penjualan, permintaan. Bahkan berapa banyak barang dan jasa yang Anda produksi itu sebenarnya tergantung dari permintaan. Ya. Nah, kemudian tingkat produksi merupakan tingkat penawaran yang dipengaruhi oleh jumlah permintaan pasar yang dapat dipenuhi oleh perusahaan. Kemudian tingkat penawaran yang tinggi, kemarin juga sudah dibahas sedikit, dari permintaan pasar dapat mengakibatkan terjadinya pemborosan biaya. Pemborosan biaya itu dalam arti, misalkan kalau penawaran itu terlalu tinggi dibandingkan permintaan, artinya barang banyak stok di gudang. Akibatnya adalah pemborosan biaya. Maksud pemborosan biaya itu adalah contoh biaya penyimpanan, biaya modal, kerusakan. Atau kebalikannya sekarang, tingkat penawaran yang lebih rendah dibandingkan pasar. Mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Bahkan, selain Anda memperoleh keuntungan juga, akan ada kehilangan istilahnya pelanggan. Kenapa? Karena pelanggan tidak bisa terpenuhi, ya dia pindah ke persaingan. Kemudian, nah, untuk capaian keputusan yang optimal, nanti kita lihat HP, mereka kira-kira proses, ya, HP pengambilan keputusan, gitu. Perlu ada syarat yang tepat, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu alat yang diperuntukkan ya, bagi manajemen adalah metode peramalan. Jadi kita butuh suatu metode yang tepat, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lain cerita kalau misalkan tadi pagi misalkan, ya, ada kupu-kupu rumah Bu Dominika. Kira-kira apa yang bisa Anda ramalkan dalam kutip itu? Apa yang bisa Anda dari? Ayo. Apa? Akan ada kamu, ya benar nggak? Tapi sebenarnya itu bisa dipertanggungjawabkan nggak? Mitos, Pak. Itu bisa dipertanggungjawabkan nggak? Misalkan. Nah, ini kan bukan cara yang tepat. Kalau misalkan ada contohnya, ya, seperti kupu-kupu, misalkan yang lain juga ada. Ya. Kemudian kalau orang pacaran itu nggak boleh apa gitu, oh nantinya bakal putus. Misalkan. Nah itu kan ramalan. Ya, tapi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, meskipun tadi ada yang bilang mitos. Tujuan peramalan memprediksi masa depan. Yang udah pasti, peristiwa masa depan itu tidak bisa kita tentukan dengan pasti. Yang ada itu
hanya bisa kita memprediksi. Ini kalau kita berbicara masa depan. Contohnya kemarin, mungkin Anda sudah tahu, ada satu orang dosen Pikom yang meninggal. Ada yang tahu? Iya Pak, tahu Pak. Ya. Nah kebetulan Kang Ipit itu satu SMA dengan saya. Bahkan satu angkatan. Bahkan 2 minggu sebelum meninggal itu saya selalu memantau. Ya, selalu memantau kesehatannya mulai dia masuk ICU sampai harus pasang ECMO. Ya. Nah, seperti itu kita nggak bisa. Seminggu sebelum meninggal itu saya masih kontakan. Cuma dia bilang susah bicara karena sudah pakai alat bantu napas. Napas. Ya, kemudian dia bilang udah membaik, tiba-tiba langsung masuk ICU. Nah, itu kan kita tidak bisa memprediksi masa. Akhirnya saturasinya 70, ya udah semuanya pasang. Itu sulit memprediksi masa depan. Tapi setidaknya dengan adanya metode peramalan ini, kita setidaknya bisa mengukur dan memprediksi peristiwa masa. Yang sudah pasti melibatkan probabilitas atau tingkat kepercayaan data. Kemudian dalam mengurangi tingkat kesalahan dan pengambilan keputusan oleh bisa dengan adanya peramalan ini bisa mengurangi tingkat kesalahan. Ya istilahnya malah kalau salah tidak terlalu salah gitu. Kemudian mengkaji kebijakan perusahaan atau evaluasi pengaruh di masa yang akan datang. Ya kemarin kalau tidak salah yang ketiga udah terbahas sedikit. Peramalan tidak saja dilakukan untuk menentukan jumlah produk yang dibuat atau kapasitas jasa yang disediakan, tetapi juga semua bidang. Pengadaan, personalia, misalkan peramalan. Berapa nih jumlah kebutuhan tenaga kerja di 5 tahun ke depan? Itu persen. Ya. Kemudian contoh, biasanya memerlukan kebiasaan selama jangka waktu tertentu. Dalam tanda kutip. Karena biasanya kita bisa memprediksi masa depan. Kejadian di masa depan. Biasanya peristiwa yang lalu. Contoh simpel aja. Mengapa mendung hujan? Mengapa kalau mendung diperkirakan hujan? Padahal kan tidak selamanya mendung itu hujan. Itu dari peristiwa masa lalu. Ya. Kemudian peramalan. Ini metodenya ada 2, ada secara kuantitatif dan kualitatif. Kalau berbicara secara kualitatif, ini berdasarkan metode yang subjek, pendapat, dari yang melakukan peramalan. Contoh misalnya, saya tanya, Bu Dominika, kira-kira berapa semester lagi Anda akan lulus? Kalau saya tanya Bu Sangada, ini kelas Bu Sangada ya? Misalkan Bu Sangada, berapa semester lagi Anda akan lulus? 2 semester lagi Pak, kurang 2 lebih. semester lagi bisa. 7 Misalkan Pak Hendra, ini dari nggak tahu dari planet mana. Iya Pak. Dan berapa lama lagi Anda akan lulus? 1 semester Pak, insya Allah Pak. Nah, 1 semester, 2 semester misalnya. Bu Agnes misalnya, berapa semester lagi Anda akan lulus? 2 mungkin Pak. 2, misalnya 2 mungkin dengan penuh keraguan-raguan. Ini kebanyakan manggung. Nah, ini kan tiap orang beda. Jawabannya beda, karena itu sifatnya subjektif. Kalau misalnya saya tanya, Pak Hendra, enggak? Iya Pak. Ya, pada umur berapa kira-kira Anda akan menikah? Umur 26 Pak. 26. Itu kan peramalan. Ya? Sekarang saya tanya Pak Hendra, apakah Anda sudah pasti tanggal 26? Umur 26?
Enggak, Pak. Tapi Anda mempunyai peramal kenapa? Umur 26. Misalkan udah punya pekerjaan, udah punya apa, itu pada saat umur 26. Misal. Tapi apakah udah pasti umur 26? Belum. Bisa lebih cepat, bisa atau bisa lebih lama. Biasanya masalah ini sebentar lagi biasanya suka ada yang bertanya. Tunggu sebulan lagi. Biasanya bukan ke laki-laki, biasanya ke perempuan. Tunggu sebulan lagi. Bagi yang muslim mungkin pas lebaran biasanya. Pertanyaan itu selalu muncul. Sekarang muncul ya mungkin 1-2 orang. Tapi setelah Anda lulus, pertanyaan itu selalu muncul. Ya. Nah, itu kualitatif. Atau misalkan Pak Hendra punya perusahaan. Dia bisa memperkirakan, nih, setiap lebaran, dia harus produksi sekian menit. Tidak harus dihitung. Tidak harus ada metode yang sulit, menghitung. Nah, karena berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman. Yang kedua, nah ini yang kita pelajari. Metode kuantitatif. Ini berdasarkan apa? Ya, matematika, statistika, ataupun ekonometrika. Jadi kalau Anda belajar regresi, itu sebenarnya menurut saya tepatnya bukan ranah matematika, bukan ranah statistika. Tapi di ranah mana? Ekonometrika. Karena regresi itu sendiri, matematikanya ada, statistikanya ada. Nanti kita coba setelah ini, pakai regresi. Nah, kemudian, dua pokok yang diperhatikan dalam proses pengalaman yang akurat dan berat. Yang pertama, pengumpulan data yang relevan. Berupa informasi yang dapat menghasilkan peramalan. Jadi data itu harus relevan. Jadi istilahnya, nanti pun kalau Anda buat skripsi, apalagi sekarang lagi, itu istilahnya bahan baku. Seperti ibaratnya Anda buat kue. Metode buat kuenya udah bagus, alatnya udah bagus, tapi bahan bakunya jelek. Bisa diperkirakan hasilnya pun akan apa? Akan jelek. Ya. Nah, berarti di sini enggak. Kemudian pemilihan teknik peramalan yang tepat. Makanya saya bilang kemarin, teknik peramalan yang tepat contoh. Untuk melihat, kalau misalkan Anda punya data time series, seperti kemarin penjualan. Nah, kalau Anda memiliki data time series, metode apa yang tepat misalnya? Kemarin kan ada tren linear, tren non-linear. Ya. Nah, apa yang paling tepat? Caranya bagaimana? Ya coba Anda buat tulis keterpoknya, kemudian Anda pilih kira-kira mana yang paling cocok. Apakah tren linear atau misalkan non-linear, ataukah eksponen misalkan, ataukah logaritma misalkan. Ya. Nah, pemilihan peramalan, teknik peramalan yang tepat yang akan memanfaatkan informasi data yang diperoleh semaksimal. Kemudian, peramalan dan apa yang akan kita duga will terjadi di masa yang akan datang. Kalau perencanaan berhubungan dengan apa yang kita anggap harus terjadi di masa. Ini perbedaan peramalan dan perencanaan. Nah, peramalan merupakan masukan untuk semua jenis perencanaan dan pengendalian bisnis. Contoh, pemasaran menggunakan peramalan untuk merencanakan produk, promosi, dan juga harga. Contoh lah kira-kira. Contoh perkembangan barang. Ya, perkembangan barang. Kemasan. Ya, kemasan. Kalau misalkan Anda lihat, apakah ada perkembangan nggak kemasan barang?
Coba Anda sebutkan barang aja, coba satu aja barang yang menurut Anda perkembangan kemasannya itu selalu berubah. Contohnya apa? Ya, ada yang bisa mencontohkan? Ya. Kemasan. Ada apa? Minuman contoh. Bagaimana dengan minuman? Minuman. Iya. Gimana itu? Ayo. Dulu mungkin pakai botol gelas. Unik Pak. Apa? Misalnya kan awalnya dalam bentuknya kotak, terus ada juga yang botol, terus ada lagi berubah menjadi kaleng kayak gitu Pak. Kira-kira nih, yang Leo ramalkan ke depan, kalau Leo penjual minuman, kira-kira kemasan apa yang akan Leo buat? Botol Pak. Botol. Kenapa botol? Bisa. Ya, karena kalau kita lihat yang disebut peramalan itu jangan selalu Anda berpikir selalu penjualan, selalu produksi, itu pun promosi harga itu. Anda meramalkan harga kira-kira tahun depan harganya berapa? Keuangan, peramalan sebagai masukan untuk perencanaan keuangan. Nah, dan itu adalah proses peramalan suatu variabel di masa yang akan datang dengan berdasarkan data variabel pada masa sebelumnya. Ada proses peramalan suatu variabel di masa yang datang dengan lebih mendasarkan pada intuisi. Itu prediksi daripada data masa lampau. Nah, ini jawab dulu. Nah, sekarang kita lihat ke menggunakan Excel. Sebelum ke simulasi Monte Carlo, misalkan kita menggunakan regresi. Misalkan. Ini bulan Januari, Februari, November, misalkan ya, bulan Januari. Ini penjualan. Ini harga. Ini ya. Ini penjualan. $50 sampai 100. Random adalah. Kemudian ini harganya misalkan dalam ribuan ya. Misalkan aja. Nah, kalau saya punya penjualan dengan harga, kalau kita misalkan mau memprediksi pada bulan Januari, kira-kira penjualannya berapa ya? Bagaimana caranya? Bisa nggak kita ramalan, prediksi menggunakan
gitu ya. Kira-kira menggunakan apa? Ya. Ayo, kira-kira nih, ayo, ada yang tahu bagaimana caranya? Sekarang kita lihat, ini hubungannya asosiasi, atau mungkin kita sebut hubungannya kausalitas. Ini ada penjualan dan harga. Kalau kita melihat hubungannya kausalitas, maka metode yang kita gunakan itu adalah regresi. Ini di statistik. Regresi, karena ini hanya dua variabel, berarti ada kemungkinan regresi yang digunakan itu adalah regresi linear, di mana X-nya itu ada variabel dependen, dan Y-nya itu adalah variabel dependen. Kira-kira yang jadi X itu yang mana ya? Nggak boleh tertukar. Harga atau penjualan? Ya. Kira-kira yang X-nya itu apa? Harga atau penjualan? Ya. Penjualan, Pak. Hah? Penjualan? Penjualan. Yang mana? Yang X atau yang Y? X, Pak, X. X penjualan. Penjualan. Ya. Ini berarti harga ya? Nah, berarti kalau saya buat fungsi penjualan sama dengan fungsi dari harga. Gitu. Kebalik. Ini penjualan, benar. Gini. Ada pendapat lain? Iya, Pak. Ya, ada pendapat lain? Yang X harganya, Pak. Yang X harga, ini ayamnya ikut menjawab. X harga, Y-nya penjualan. Logikanya seperti apa? Logikanya. Kita buat logikanya. Jika harga dulu atau penjualan dulu? Oh ya, buat angkatan Anda angkatan berapa? Yang lagi skripsi sekarang ya, lagi nyusun ya. Besok pagi Apa? Enggak, Pak. nggak ada. Jadi besok pagi ada angkatan 2017 yang akan sidang UP. Ya, kalau Anda ada kesempatan, coba Anda nonton. Ya, link Zoom-nya coba tanya ke Pak siapa? Pak Ilyas. Ilyas atau siapa? Bagian akademik itu. Ya, karena itu dijadikan syarat Anda untuk nanti Anda UP. Kalau Anda UP kan harus nonton juga ya. Benar. Nanti pas sidang juga nonton. Ya, coba besok nonton itu. Ya. Nah, ini apa nih? Jika apa nih? Penjualan dulu atau harga dulu? Ayo. Ayo. Hingga penjualan. Ya, ayo. Mas turun gimana? Yang supply and demand itu gimana sih, Pak? Sok gimana lah, terserah Anda lah, sok gimana ini menghubungkan dua variabel ini, harga dan penjualan. Sok jangan takut salah. Sok. Ayo. Nggak ada deh, Pak. Oh, enggak, sok. Beda-beda. Nggak apa-apa, Mas Hendra. Hijau. Bu Sangada. Bu Agnes. Ibu Rio, ada? Sok gimana nih? Jika
Ini nggak bisa dibalik loh. Jika harga naik, maka penjualan apa? Naik turun kira-kira. Turun. Nah ini dia. Turun Pak, turun. Ini kan teori nih. Berarti ini kebalik ya. Ini Y, ini X. Jadi besar kecilnya penjualan itu tergantung dari harga jual. Ya, berarti kalau kita gambarkan, kita buat scatter plot, bukan time series plot ya, scatter plot. Sumbu absis, kira-kira yang mana? Penjualan atau harga? Ayo, absis, koordinat. Harga. Ya, benar. Harga. Ya, berarti ini saya lebih tepatnya dibalik seperti itu. Lebih gampang. Pada saat saya membuat scatter plot. Tapi kalau harga penjualan, saya buat scatter plotnya seperti ini. Ini mungkin scatter plotnya seperti ini. Nah, nanti supaya bagus gitu ya. Ini berapa? 90, 15. Benar. Ini kita agak dinaikkan dikit. Nah, ini 2170 nggak? 2170. Ini mungkin saya naikkan jadi 80. Ini 1962 supaya datanya agak enak lah dilihat. Nah, kalau ini yang disebut dengan scatter plot. Ya, kalau misalnya kita mau cari trend lainnya, ya, linear. Berarti. Nah, ini kita cari persamaan garis ini berapa. Artinya apa? Kalau harga naik, maka penjualan akan naik. Sorry. Ini kebalik ya. Ini harusnya apa? Kalau harganya naik, penjualan harusnya apa? Turun ya? Benar nggak? Ini terbalik ya. Ini saya rubah dulu. Paling besar angkanya berapa? 85 ya. 85. 75. Ini 20. Oh, sorry. Ini mungkin 10. 15. Ini harganya 8. Mungkin super kecil ya. 79 mungkin 14. Kemudian 84 itu 13 misalkan. 14, 57, 2. Nah, ini nggak bisa kebalik ya. Bentar. Gini aja. Kalau terendam datanya 100 min 2x. Berarti ini sama dengan 100, tinggal dirubah, dikurangi 2 dikali. Ini nanti benar. Nah, ini kan? Ya, nah, supaya ininya ininya tidak apa? Nah, ini kan hilang. Ini cara buat datanya gini. Ini taruhlah 85, ini 63, tuh kan jadi tahu semua 80, 68, tuh ini 82, ini 48, ini 70, kan ya, ini
Ada 65, 66, 62, ya, ini 75. Nah, ini. Jika harga naik, turun. Ya. Nah, bagaimana mencari persamaan ini? Nah, bagaimana mencari persamaan ini? Kita bisa menggunakan regresi. Bagaimana caranya? Data analisis. Ya. Ingat ya, kalau misalnya tidak ada data analisis kan, dulu pernah dikasih tahu ya. Kemudian Anda pilih regression. Y-nya ini. Tapi jangan tertukar ya. Lihat penjualannya saya blok. Kemudian X-nya label yang Pak diklik. Kemudian output range. Output range itu misalkan saya simpan di sini. Oke, nanti muncul di situ sebuah. Oke. Berarti persamaannya itu penjualan sama dengan 90,6 1,3 ini. Anda yang apa istilahnya yang penelitiannya menggunakan regresi, kalau simpel ini regression, nah ini aja pakai Excel, nggak usah pakai SPSS. Boleh nggak? Boleh. Istilahnya kalau misalkan saya punya mangga, buah mangga. Kira-kira yang paling tepat kalau saya mau mengupas buah mangga pakai apa? Ayo. Ada yang mau jawab? Kalau saya punya buah mangga, kira-kira alat yang tepat untuk mengupas buah mangga pakai apa? Ya? Iya. Pisau buah, Pak. Pisau buah. Kalau saya pakai golok, boleh? Boleh, Pak. Kalau pakai saya kampak? Boleh nggak? Tahu kampak? Boleh pakai kampak? Boleh juga ya. Tapi mungkin kalau pakai kampak hasilnya lebih acak. Nah, artinya apa? Artinya kalau Anda hanya mencari regresi, mencari forecasting seperti ini, alat yang tepat. SPSS, Excel itu ya seperti pisau. Pisau pun, apakah pisau hanya satu? Tadi Bu Rio, kalau salah ya, Bu Rio, Bu Adinda, Bu Adang, Bu Adinda atau apa? Pisau itu macam-macam. Ada pisau buah, pisau roti, pisau apa? Pisau mana yang kita pilih? Nah itu istilahnya regresi. Regresi mana yang kita gunakan? Oh cukuplah simpel ini regresi. Itu kalau kita berbicara pilihan tools. Ya. Nah berarti setelah Anda punya rumus ini, Anda bisa memprediksi nggak kira-kira berapa penjualan sih? Masukkan bulan Januari misalkan ya, jika terus tadi saya lupa, jika penjualannya misalkan 80, kalau hanya ini harganya berapa, ini toolsnya pakai tren kemarin ya. Tapi kalau misalkan dia penjualan 80, kira-kira berapa nih harganya ya? Tadi kan ditanyakan penjualan ya, sebelum ditukar ya, ini misalkan jika harganya bukan 80, jika harganya ini supaya tidak jauh 25, kira-kira berapa penjualan? Berarti sama dengan masukkan ke persamaan ini ditambah ini dikali B15.
Ini ini forecasting. Iya, kita menggunakan apa? Regresi. Kalau menggunakan gitu kan ya, data kemudian apa istilah itu hasilnya fix seperti itu. Tapi bisa juga sama regresinya apa? A-nya untuk mencari A itu menggunakan titik koma. Ini harga. Untuk B-nya, koefisien variabelnya, itu sama dengan slope. Ini Y-nya, titik koma, ini. Nah, kalau pakai ini sifatnya dinamis. Maksud dinamis itu apa? Kalau misalkan ini jadi 18, kira-kira ini berubah? Berubah nggak? Berubah. Kalau ini jadi 23, tuh berubah. Ya, oke ini dia. Nah ini contoh ramalan menggunakan regresi. Ini kan tidak hanya harga misalkan ya. Oh misalkan berapa sih jumlah barang yang akan kita produksi? Ya, misalkan kuantitas barang produksi ini tergantung dari kira-kira apa kuantitas dari misalkan berapa orang tenaga kerja ya, kemudian mesin misalkan ya, mesin, kemudian apa lagi tenaga kerja, mesin, bahan baku ini misalkan nih, persamaan regresinya adalah kuantitas sama dengan 12,3 ditambah 0,2 labor, hasilnya dia. Kemudian ditambah 0,3 mesin, ditambah 0,4 bahan baku. Ini kalau Anda punya tiga ini, yang tadi yang variabel X-nya tinggal blok aja semua. Ya, pas Anda regresi, ini sebutnya multiple linear regression. Data analisis. Nah, pas di X-nya, blok aja semua variabel. Ya, nah, maka jika misalnya Anda mau menggunakan labor sebanyak 10 orang, mesin misalkan 3, ya, bahan baku misalkan 30, kira-kira kuantitas berapa? Ya, nah ini forecasting juga, berarti kuantitas ini sama dengan berapa? 12,3 ditambah 0,2 dikali berapa? Masukkan ke rumusnya di atas, kali 10 ditambah 0,3 dikali berapa? Mesinnya 3 ditambah 0,4 dikali bahan baku 30. Ini forecasting, forecasting. Oh, berarti berapa kuantitas? Berarti kuantitasnya 27,2. Kalau Anda menggunakan 10 orang, mesinnya 3, bahan bakunya 30.
Ini regresi? Ya. Berarti ini bisa. Ini regresi untuk forecasting. Ya, kalau pada mau tanyakan. Ya, kalau tidak ada, kita ke Monte Carlo. Kalau Anda mendengar kata Monte Carlo, itu apa yang terbenak di pikiran Anda? Monte Carlo itu ada di mana? Itali, Pak. Itali. Ya, sirkuit. Satu-satunya salah satu sirkuit jalanan kan Monte Carlo kan. Ya, itu bagus tuh sirkuit. Simulasi Monte Carlo ini coba Anda nanti search itu berdasarkan dari judi. Ya, jadi judi itu kan probabilitas. Kalau dulu zaman SDSB, Anda tahu SDSB? Forecast, misalkan zaman dulu togel. Ya kan 2 tambah 3, bukan 5, jadi 7 misalkan. Nah, ada itu. Itu sebenarnya nggak bisa dihitung seperti itu. Pokoknya ini konsepnya probabilitas, nanti kita lihat. Ya. So, ini simulasi Monte Carlo ini untuk forecasting juga. Ini gampang. Kalau misalkan ada operasi, sejak saya di bisnis sampai sekarang itu, saya rasa belum ada yang menyentuh Monte Carlo itu. Ya, coba Anda search di Scopus misalkan, atau apa web option atau dimension. Kalau Anda search now itu yang gampang, kalau kebayar ya. Kalau enggak ya pakai Senhub. Gitu. Anda cari dimension, reputasi sedang lah ya. Silakan nanti search-nya itu Monte Carlo, simulasi Monte Carlo. Itu tidak hanya di operasi, di keuangan pun ada. Gitu. Ya, untuk return saham misalkan gitu. Kalau tidak salah ada itu keuangan. Nah, simulasi Monte Carlo, misalkan contohnya apa? Pak Hendra ini jualan ikan. Ini jangan malu jualan ikan asin. Ada orang Tasik kan sih? Ada orang Tasik? Ada orang Tasik? Ya udah pastilah jadi bandar gitu. Ya. Orang Tasik itu ada di Raja Polah yang Anyaman, yang ada masjid. Kalau Anda lihat ke dalam, itu rumahnya bagus-bagus. Ternyata usahanya bukan dari kerajinan, tapi usahanya apa? WC. Saya nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. WC tahu sih. WC-nya itu usaha WC yang di jalan tol, yang di pasar. Kalau sekarang kan tol udah tidak berbayar ya, kalau dulu kan berbayar. Tol, terminal, misalkan. Itu usaha seperti itu menguntungkan. Jualan ikan asin menguntungkan, menguntungkan. Jangan malu. Hendra mana? Hendra Jamal. Wah, itu udah termasuk juragan. Karena biasanya pekerjaan itu jadi nama panggilan. Nah, nggak usah malu itu. Bandar Hendra mana? Hendra Jamal. Oh, bandar ikan asin Pangandaran. Ya, kalau misalkan Anda kuliah di bisnis, jadi sekarang jualan ikan asin itu tidak hanya buka kios, misalkan. Wah, di Bukalapak ada sampai tembus ke Cina, misalkan ke Malaysia, itu bisa. Jangan salah, kerupuk pun di Arab Saudi itu tembus itu. Ke Belanda, kerupuk yang putih itu. Tapi dijual ke sananya itu bukan dalam bentuk yang udah matang, yang mentah. Untung nggak? Oh, untung. Ya, mungkin Pak Hendra bisa mengusahakan ikan asin. Jangan malu, yang penting mah ada uangnya, benar nggak? Ya, daripada pakaian bagus tapi uangnya nggak ada, nah itu yang jadi masalah. Bandar atau bandar kopra,
ya, Bandar Gula, itu kan lumayan ya. Jualan kekasih, misalkan. Ini misalkan. Tanggal 1 Januari 2020 kan ya, 20 ini hanya ilustrasi ya, hanya ilustrasi dulu dan seterusnya. Bayangkan ya, bayangkan ini misalkan sebut demand itu penjualannya misalkan ya, penjualannya ini 5 kilo, 3 kilo misalkan, ini 10 kilo, kecil, 10 kilo, 15 kilo, 35 kilo, 20 kilo. Kalau ini jumlahnya berapa? Supaya gampang itu. Jadi kalau Anda tidak pakai Excel pun bisa 80. Kalau ini saya sebut 30. Dulu ya, ini supaya Anda yang tidak 10. Oke. 20, 10. Ini berapa? Ini 5. 25, 10, ini 30. Supaya gampang hitungnya. Jadikan 100. Ini misalkan ya. Misalkan. Ini saya buat random. Ini saya buat random. Supaya agak kelihatan randomnya. Kedengeran nggak ada yang mau masuk? Nah ini random. Kelihatan ya? Kelihatan? Ini kan terus dan seterusnya lah. Gitu. Ya, terusnya gitu. Ini kan permintaannya sekian. Kilo. Ini dalam kilo. Ini misalkan. Dari sini Pak Hendra itu merekap. Merekap misalkan di sini saya tulis nomor, kemudian ini adalah demand. Lihat di sini. Kebanyakannya, lihat ya, dari sini Anda lihat. Ada yang permintaannya 5, setelah 5 berapa? 10 ada nggak? Nggak ada ya? 5. Kemudian berapa? 20. Kemudian 30 ya? 30 benar. 5, 15, 30 benar. Nah, dijumlahkan supaya gampang itu harus 100. 70. Ada kurang. Kurang berapa? Ada yang kurang? Ada? Tadi ada yang tidak termasuk ya? 10 itu nggak masuk ya? 10 nggak masuk ya tadi? 10 misalkan kurang berapa nih kalau kita 100? Kurang berapa? 80, 20. Iya, Pak. Iya, kurang 20 ya. Mungkin ini saya masukkan jadi 35. Kurang 20 ya. Kurang 20 berarti ini 35. Nanti Anda bisa hitung sendiri ya. Ini 1, 2, 3. Dan terawat nggak? Misalkan seperti ini. Ini Pak Hendra, ya. Oh, penjualannya kira-kira ada yang 5 kan berulang nih, ya. 5. Oh, ada 3. Misalkan, gitu,
Ya, benar ya. Kita buat frekuensi. Sorry, frekuensinya yang harus 100 itu supaya gampang hitung ya, supaya gampang hitung. Karena berbicara nanti di probabilitasnya. Nah, ya. Yang 55, misalkan panjang itu 5, 5, 5, misalkan ada berapa? Ada 6. Berarti nggak nih? Yang 10, misalkan 10, kemudian misalkan di sini juga 10, misalkan ada berapa? Ada 14. Ini. Yang 15 ada berapa? 15 misalkan ada 26. Ya. Yang 20 ada berapa? 20, 34 misalkan. Ya, yang 30 ada berapa? Ada 20. Kita jumlahkan. Jadi dari 100 transaksi itu, dari 100 transaksi, oh ternyata yang permintaan 5 ada 6, permintaan 10 ada 14, permintaan 15 ada 26, permintaan 20 ada 34, permintaan 30 ada 20, 20 ada 34. Oke ini? Jadi kalau nanti Anda lihat di simulasi Monte Carlo, yang ini dapatnya dari mana? Tabel ini dari sini. Data historis yang udah pasti long term. Bisa aja misalkan kalau di sini ada satu permintaan misalnya pada hari tertentu cuma 1 kilo dan itu profilnya sedikit, itu boleh dimasukkan, boleh tidak, ya terserah Anda. Ngerti nggak nih? Ya, sehingga dapat tabel seperti itu. Kemudian setelah ini Anda cari istilahnya itu distribusi densitas. Atau kalau dalam tabel itu frekuensi relatif. Ya. Ini dapatnya dari mana? 6 dibagi 100. Ini pakai F4. Ini probabilitas. Ya. Ini probabilitasnya. Yes. Nah, ambil 2 angka di bawah. Kalau ini dijumlahkan, berapa? 1. Lihat. Frekuensi kumulatif distribusi. Frekuensi kumulatif distribusi, ya, kumulatif ini sama dengan ini. Kemudian yang ini adalah ini ditambah dan seterusnya. Benar. Benar. Nah, kemudian setelah itu ada juga yang menulisnya itu take number. Nah, perhatikan take number. Take number, perhatikan. Take number-nya itu ini kan 0,06. Benar. 0,06. Berarti mulai dari 0 sampai 6. Yang berikutnya 0,2 kan? Benar? Ininya mulainya dari 7 sampai 20. Bisa digedein? Kemudian dari sini berarti 21 ya? Sampai berapa? Ayo. Sampai berapa? 46. Iya. Ini kopi jadi kaget itu. 26. Nggak apa-apa. 47. 47.
sampai 80. 80. oke, 80. Berarti di sini 81 sampai 100. sampai 100. Oke. Ini fix number. Nah, kalau misalkan Pak Hendra mau meramalkan penjualan kira-kira permintaan 10 hari ke depan, atau misalkan saya tulis jangan 10 hari lah, ya 10 hari ke depan, kira-kira berapa sih permintaan ini? Itu udah nomor ya, ini langsung aja udah nomor. Ini hari pertama misalnya 10 hari ke depan, hari pertama permintaannya berapa, gitu kan? Nah, caranya gimana? Kita ini yang probabilitasnya itu di sini. Kita buat 10 bilangan random. Bagaimana caranya sih? Kalau pakai Excel, kalau biasanya kalau di soal-soal Monte Carlo itu si bilangan randomnya ditentukan. Karena Anda nggak bisa ngeran sendiri bilangan randomnya. Si Monte Carlo, si bilangan randomnya itu ditentukan di soal. Misalkan 0, sekian, 0, sekian, 0, sekian, atau 2,23, sekian, misalkan bilangan randomnya. Ya, biasanya di soal itu ditentukan. Tapi kalau kita menggunakan Excel, bilangan randomnya itu bisa Anda ngeran sendiri, meng-create sendiri bilangan randomnya. Caranya gini, langsung aja turun. Nah, ya. Bilangan random. 10 bilangan random. Drag ke bawah. Berarti kalau misalkan kita membuat bilangan random, saya buat, Bu Dominika buat, Bu Sanggadah buat, Pak Nur Ali buat, Pak Nurung buat, Pak Hendra buat, pasti hasilnya berbeda. Namanya juga random. Ya, nah berarti di sini ya ambil itu, gini. Supaya ini tidak, kalau saya ini kadang-kadang saya enter atau saya roba-roba kan ini kadang-kadang roba kan, saya udah dapat nih bilangan randomnya. Kalau saya drag ke bawah lagi, ini berubah lagi. Ya, benar. Kalau juga random ini saya drag lagi ke bawah, ganti lagi. Nah, supaya ini nggak berubah, saya copy dulu, ya, copy dulu. Nah, ini spesialnya value, udah. Ini kan nggak ada tuh. Ya, printnya sama rand. Nah, gitu. Nah, caranya bagaimana? Karena ini bilangan random, ya, bilangan random. Ini kali 100. Kali 100, ya kali 100 atau kali berapa? Iya kali 100. Ini kali 100. Ini dikali sama dengan ini kali 100. Ya. Karena kadang-kadang kan punya 0,04 gitu. Mungkin nggak muncul angka itu. Mungkin kan? Dari sini. Nah, kita udah dapat. Ini random. 41 di sini ya? Benar nggak? Nih.
4 ini ya, benar nggak? Nah, benar. Benar. Berarti kira-kira berapa permintaan? 15. Cuma gini. Ya. 15. So, 20? 10. 10. Kemudian 88? 30. 30. 74? 20 ya? 20. 78? 20. Benar? Coba cek atau saya salah. Ya. 81, 30, 30. 50, 20, 35, 15, 90, 30, 30. 44, 15. udah. Ini sebenarnya saya lupa lagi. Sebenarnya ada fitur di Excel. Saya lupa lagi, nggak tahu pakai VLOOKUP, nggak tahu pakai HLOOKUP, nggak tahu pakai multiple if. Tinggal pakai formula di sini, tinggal drag ke bawah, itu udah langsung. Kalau kita kan manual ya, satu-satu. Coba Anda kalau misalkan ada yang bisa Excel, silahkan pakai itu. Saya lupa lagi perintahnya, nggak tahu pakai VLOOKUP, nggak tahu pakai HLOOKUP, nggak tahu pakai multiple if. Saya lupa lagi tuh. Ya, ini bisa di drag ke bawah. Jadi format perintahnya di sini, kemudian Anda tinggal drag ke bawah. Kalau tadi kan manual ya, memasukkan data ini ke data ini. Saya lupa lagi, atau HLOOKUP, VLOOKUP, atau pakai multiple if. Tapi setidaknya inilah yang kita sebut dengan simulasi Monte Carlo. Berarti ini hasil peramalan. Kalau simulasi Monte Carlo, kita mau benar-benar menggunakan konsep apa? Probabilitas. Jadi peramalan saya dengan Leo ada kemungkinan berbeda. Tapi sama data peramalan. Ya, bisa dipertaruhkan? Bisa. Metodenya apa? Pakai Monte Carlo. Ya. Enggak. Pak, mau tanya Pak. Boleh, Sob. Itu Pak, buat yang di frekuensi itu memang harus sesuai dengan data yang di menu itu Pak. Ya, Dan boleh. datanya yang di menu itu ada berapa data gitu Pak? Ataukah memang bebas atau gimana? Boleh. Ya. Yang di mana ini? Yang kuning ya? Yang ini. Yang frekuensinya Ya. Pak? Ya, boleh. Nih, gini. Jadi kalau misalkan Anda bertanya, dari mana frekuensi? Kadang-kadang ketika buat soal tentang simulasi Monte Carlo, ini langsung ke sini, langsung ke tabel ini. Kadang-kadang kan bertanya, nih tabel ini dapat dari mana? Jadi misalkan gini, ini harusnya long term, ya nggak panjang, jangan short term. Kalau short term kan sulit dijadikan. Kalau short term data itu sulit, menurut saya nih sangat sulit dijadikan untuk bahan untuk forecasting. Ya, sulit dijadikan bahan forecasting. Nah, besok itu yang sidang, itu kebetulan ada 2 bimbingan saya. Toolsnya yang pertama itu menggunakan regresi, tapi regresinya menggunakan regresi panel data. Udah dihitung, udah safe lah, udah clear. Artinya kalau ada perubahan sedikit pun tidak terlalu bermasalah. Jadi saya udah buat alternatif. Yang pertama saya udah punya buat alternatif nih. Kalau misalkan ini di drop, ini apa, Anda masih bisa lanjut. Jadi insya Allah lah setelah ujian ya, bisa secepatnya sidang. Kenapa? Karena data udah di tangan. Tapi yang kedua, metodenya baru. Saya sebut bukan metode baru, ya, tapi metode ini memang satu metode yang sering dipakai, tapi oleh kita jarang dipakai. Bagusnya apa? Ini saya terus terang. Ini melampaui yang Jatinangor.
yang regresi tidak selalu simpel linear. Saya coba untuk PSDKU, itu bimbingan saya, terutama bimbingan saya, kalau dia menggunakan regresi, saya tidak tekankan pada simple linear. Multiple linear regresi. Kalau tidak salah, variabel independennya 3. Kalau Jatinangor biasanya kan hanya Y sama dengan fungsi dari X. Ya, Y hanya Y sama dengan A plus BX, hanya itu terus. Coba Anda lihat. Pernah nonton kan yang Jatinangor? Ya, kalau Jatinangor. Saya coba. Kemudian yang kedua, nah ini jangan dipakai, menggunakan path analysis. Analisis jalur. Analisis jalur itu pengembangan dari regresi. Tapi yang saya khawatirkan itu apa istilahnya? Buru-buru sidang. Padahal saya tunggu data kumpulkan dulu. Kita lihat dulu hasilnya seperti apa, baru setelah itu sidang. Ternyata kemarin kabar, Pak, saya udah dapat sidang. Nggak, udah, terserah. Kenapa? PET itu lebih riskan daripada regresi. Kalau Anda menggunakan PET, menggunakan SEM, Structural Equation Model, itu bagus. Kalau Anda ada yang menggunakan Structural Equation Model, itu sip, bagus. Kalau ada yang menggunakan SEM, kontak saya. Terutama yang pemasaran, MSDM, jangan selalu menggunakan regresi linear. Gunakan SEM. Ya, kalau misalkan di PSDKU yang ada yang mau menggunakan SEM, misalkan 3 orang atau 4 orang, nanti saya bisa minta ke Pak Iwan untuk buka kelas. Istilahnya kursus singkat lah, kita ngitung barengan. Ya, hitung barengan daripada Anda bayar gitu. Kita minta izin ke Pak Iwan supaya resmi, kita buka, softwarenya pun gratis, nggak usah beli, ya Anda tinggal download, kita hitung barengan. Ya, daripada bayar ke orang kan lumayan tuh. Kalau nggak salah di Gang Mangga, kalau di PTU kursus terkenal Gang Mangga, itu S1 itu sekitar 1,5 sampai 3. Ya, untuk SEM gitu. Jadi kita barengan, ya, kita ngeran SEM, softwarenya gratis, nggak usah beli ya. Yang kita nggak usah pakai Lisrel, kita pakai Smart LS. Kita hitung barengan, jadi tidak selalu pakai regresi lagi bosan. Sebenarnya ada tools yang lebih bagus dibandingkan pada regresi. Ya, terutama untuk pemasaran, untuk SDM, ya. Nah, ini tadi berbicara data. Nah, ini sebenarnya dapat dari mana? Ini datanya harus long term, jangka panjang. Makanya ketika Anda membuat regresi, 12 data cukup. Saya rasa kurang. Minimal itu 30. Kecuali panel. Perusahaannya 5, tahunnya 10, udah 50 data itu ke itu. Nah, panel itu kan istilahnya mensiasati dalam tanda kutip. Ketika Anda mempunyai ukuran sampelnya kecil. Karena ukuran sampel kecil itu ke analisis data itu kadang-kadang suka hancur. Nah, balik lagi ke perannya Pak Hendra. Dapat dari mana nih? Nah, logikanya gitu. Pak Hendra kan dari ini misalkan aja ya, misalkan saja. Pak Hendra itu punya data penjualan atau data permintaan ikan asin. Mungkin saja permintaan ini ya jumlah ikan asin yang terjual dari tanggal 1 bulan Januari sampai sekarang. Ngerti kan nih? Makanya saya di sini titik. Ngerti nggak? Titik. Kemudian Pak Hendra itu ngerekam. Oh, penjualan itu ada yang 5, ada yang 15, ada yang 10, ada yang 20, ada yang 5 gitu. Benar? Kemudian Pak Hendra rekap seperti itu. Kebayang? Ya, rekap dulu nih, ada penjualan berapa aja dulu, ada 5, 15, 20, 25, dan seterusnya. Benar? Bahkan ada penjualannya 0. Ya silakan kalau mau dimasukkan di sini. Berarti ini bukan 5, bisa 10 misalnya. Kemudian Pak Hendra itu seperti buat tabel distribusi frekuensi.
Yang penjualannya 5 ada berapa? Oh, ternyata ada 6 transaksi. Ada 6 periode waktu. Ngerti nggak nih? Oh, yang penjualannya 10, ada berapa periode waktu? Oh, ada 14 periode waktu, dan terus. Inilah data. Kalau seperti ini, kalau saya tulis 100 di sini, ya mungkin 100 hari lah di sini. Benar nggak nih? Benar nggak? Itu mungkin. Benar nggak? Itu yang Anda tanyakan? Itu? Iya Pak, itu Pak. Cuman si yang ini ya Pak, yang transaksinya tuh harus berapa minimal, atau emang itu biasa kalau di soal langsung ada frekuensinya gitu Pak? Ya, kalau di soal biasanya segini. Ada. Ini jarang ada. Biasanya langsung ke sini tabel ini. Kecuali kalau saya buat soalnya, mungkin saya berikan ini. Ini kan bisa pakai, Anda tinggal tahu ini, ya misalkan gitu. Anda asal tahu ini, ya mungkin saya buat sampai sini, sisanya Anda teruskan. Bagaimana caranya? Nah, caranya gini, kalau pakai Excel. Perintah apa ya? Ada yang tahu? Ini sayang di kita kuliah aplikasi bisnis atau apa tuh? Aplikom itu nggak ada. Padahal menurut saya itu penting. Kalian dulu beranggapan bahwa Anda belajar Excel yang seperti itu bisa belajar sendiri. Tapi 2016 itu ada itu. Sampai IIS itu masih ingat keringetan. Oh IIS 2016 tuh, ya itu keringetan. Kalau Matthew itu dengan gayanya itu udah, kalau dia udah nggak bisa kan pasrah. Tahu Matthew? Itu pasrah. Ya, kalau terus siapa yang punya itu AB atau AB? Pasti lihat kiri, lihat kanan, garuk-garuk. Itu dulu Aplikom gitu. Di lab itu masih zaman Cikampung. Tapi sekarang udah tidak ada mata kuliah itu. Nah, perintah apa nih? Nah, perintahnya apa? Count if range, misalkan range yang ini, ya, ini coba-coba aja dulu. Ini nggak tahu pakai string atau enggak. Kalau error kita pakai string. Nah, caranya gini. Ini di blok, tanda ini string keluar seperti ini, ngeblok itu pencet apa? Di keyboard pencet apa? Keluar string, sebutnya itu dolar itu kan sebutnya string, pencet apa di keyboard? Ini pencet apa itu? Kalau misalkan saya ulangi lagi ya, sama dengan tadi apa? Count if range-nya ini. Nah, kalau Anda langsung pencet di keyboard, pencet apa? Ada yang belajar Excel? F4 F ya, F4 itu ya. Benar? Pencet F4 tuh langsung sering. Supaya ketika kita ngedrag ke bawah, itu si selnya nggak berubah. Ya, titik koma. Yang kita cari itu adalah 3. 3 itu adalah D27. Tapi kalau udah buat formula seperti itu, kita bisa drag ke bawah. Kita lihat, ini 10. Yang ini 15. Yang ini, gitu. Yang ini, bisa. Nah, untuk yang ininya, saya bukan malas ya, saya lupa ngulik gitu. Formulanya, saya dulu pernah buat itu. Makanya ada formulanya, saya lupa lagi, nggak tahu lookup, VLOOKUP, nggak tahu pakai multiple if, pokoknya tinggal didrag ke bawah itu, ini langsung isi semua. Kalau ada yang bisa, silakan. Kalau tadi kan kita manual ya, 41 di mana gitu. Nah, itu ada.
Saya lupa lagi rumusnya. Excel itu gampang-gampang sulit. Ya, ini. Oke. Ya, mau tanyakan? Jadi ini hanya ilustrasi lah saya sebut. Ini hanya ilustrasi untuk mendapatkan angka-angka ini. Ya, tindakan tersebut. Nah, untuk mendapatkan angka-angka ini dari sini. Karena kadang-kadang kan dari mana sih angka ini? Ini ilustrasinya, maka saya bilang titik-titik. Berarti 100 berarti ya mungkin dari 100 hari. Karena dalam peramalan itu semakin besar data itu semakin bagus. Benar nggak? Ya? Bagaimana? Udah ya? Ada yang belum saya? Ada yang belum saya? Nanti ini saya share di Lab 4 ya. Yang ini, yang Excel ini. Ada yang bertanya? Ini saya bisa close ini. Dari sini saya bisa close. Ujian minggu depan kita tepat jam 12:30 12.30 kita ujian 2 jam ya. Ini busang ada jangan gini santai ya. Kita selalu fokus bahwa masih ada semester depan ya. Ujian PAS, nanti saya setting di Lab 4, nanti di topik ke-8 itu tes, nanti peraturannya, nanti saya share juga di Lab 4. Ujian mungkin saya bagi 2, ada pilihan berganda, dan satu lagi essay. Ya. Waktunya mohon diperhatikan pas 2 jam. Jadi kalau Anda lebih dari 2 jam, kalau tidak salah 1 detik pun bilang gitu. Kalau saya tanya ke bagian DTSI pusat, Anda Pak Jaja dan siapa satu lagi. 1 menit pun Anda nggak bisa akses lagi, udah langsung dikeluarkan itu dari quiz. Karena nanti fitur yang saya gunakan itu adalah quiz. Pernah menggunakan quiz? Pernah fitur menggunakan quiz? Pernah menggunakan quiz? Pernah menggunakan quiz? Hah? Bukan quizzes. Kita saya full kita menggunakan Lab 4. Belum pernah ya. Saya minta waktu sekitar 5 menit. Boleh ya, minta waktu 5 menit. Saya minta waktu 5 menit. Saya untuk buat simulasi untuk apa? Untuk quiz. Mudah-mudahan 5 menit bisa. Belum pernah sekalipun, mungkin di mata kuliah yang lain pernah ada yang menggunakan fitur quiz? Belum pernah. Ya, sebentar ya. Setelah ini nggak ada kuliah kan? Ini ROB. Saya tulis di pertemuan di topik 8
Kuis. Saya buka jam berapa ya? 14.20. Time limit 15 menit. Kemudian mulainya 2.20 PM, 2 menit. Open cam, nanti open cam. Anda boleh gunakan 2 device, 1 handphone, 1 lagi PC, dan saya sarankan menggunakan PC atau laptop, jangan menggunakan handphone. Begitu menggunakan Excel kan susah gitu. Benar nggak? Kalau pakai handphone kan susah. Ya, jadi usahakan kalau misalkan tidak ada ya pinjamlah sebentar, misalkan ya ke siapa, gitu. Hanya untuk ujian. Ya nanti on cam seperti biasa ujian. Nah, sisanya Anda kerjakan langsung di lab 4. Kenapa on cam? Yang pertama, supaya saya tahu keberadaan Anda ada di mana. Yang kedua, kalau ada apa-apa, Anda langsung bisa tanyakan. Terutama masalah teknis pengisian ujian. Bukan pengisian soal, bukan hanya jawaban, bukan. Yang saya ini ada trouble atau apa, nah, bisa di-handle. Karena kemarin UTS UAS, saya lupa lagi di AKP atau di Jatinangor, pokoknya Jatinangor, saya tidak on cam. Ternyata yang ramai itu di WA, Pak saya nggak bisa upload, saya nggak bisa akses, ininya apa error, waduh, yang pusing. Kalau gini kan kelihatan. Ya, udah akses semua ke lab 4? Udah. Makanya jangan menggunakan handphone. Kalau menggunakan handphone sulit gitu. Karena tulisannya kecil. Sudah? Sip, Pak Hendra, sip. Bagus. Udah? Sok akses sekarang, buka kuisnya. Kalau tidak bisa buka kuis, refresh browsernya. Kalau kuisnya tidak bisa dibuka, refresh browsernya. Refresh. Udah, sok jawab. Ada satu soal esai. Coba Anda jawab juga itu. Isinya apa aja? Misalkan Anda tulis tidak tahu, silahkan. Yang penting Anda coba bagaimana cara mengupload jawabannya. Coba. Anda isi sembarang aja lah, sok. Ini kan hanya coba-coba ya. Nah, lihat di sudut kanan atas, kalau tidak salah ada waktu hitung mundur. Tapi ini nyantai aja lah, namanya juga latihan, nggak usah serius kok. Ini kan soal statistik semua. Di sudut kanan atas ada hitung mundur, saya nggak bisa itu. Ya, nggak bisa. Lihat nih, Pak Hendra lagi mengerjakannya. Bisa. Ya, Pak Hendra misalkan lagi mengerjakan yang mana ya? Kelihatan, cuma mungkin delay-nya ya ada beberapa jam delay. Ya. Zofia, Piar, Fitri, Adrian, Nur Ali, Melani, Indri, Hendra, Iqbal, Nazma, Arif, Adinda, ini udah join ya. Udah join. Bapak punten izin bertanya. Boleh, sok boleh. Ini kan ada yang nomor. Boleh, silakan. Ya, boleh. Sok. Ya. Yang mana, Bu? Yang tulis operation. Berarti ini nanti tulis dulu di Word gitu, Pak. Terus upload filenya di sini. Bukan. Saya minta tulis tangan. Oh, tulis tangan. Iya, Bu. Bagus. Bertanya bagus. Tulis tangan, kemudian scan, upload. Di situ kan ada. Lalu Ada nggak upload file di situ ada? Ada slotnya upload file. Karena di kuis itu ada 2 pilihannya. Anda tulis pakai Word. Kalau tulis pakai Word, nanti opsi di kuisnya saya pilih. Tapi plain text. Terus harus kopas langsung tulis di situ ada. Langsung di kuisnya itu tulis di bawahnya. Jadi saya minta tulis tangan. Karena coba juga tulis tangan, misalkan cukup lah, tidak tahu misalkan. Ya silakan, atau nama saya Sangada.
kita hanya berbicara bagaimana cara Anda upload jawaban. Oke. Soal yang sudah Anda terjawab, itu yang kotaknya itu dari merah menjadi abu, kalau nggak salah ya. Benar nggak? Di sudut kanan itu ada kotak-kotak kecil, yang di bawah kotaknya itu ada nomor 1, 2, 3 gitu. Dari putih Di sebelah kan. abu. Ya, jadi putih jadi abu ya. Benar ya? Anda juga bisa tandai pakai flag gitu, pakai bendera. Yang bendera kotak-kotak, soal mana yang akan Anda lewat dulu. Nah, nanti kalau Anda sudah lihat semua, kalau Anda belum yakin dan waktu masih tersedia, jangan klik submit and finish. Ya, pokoknya jangan klik dulu submit and finish. Kenapa? Kalau Anda klik submit and finish, berarti Anda sudah selesai mengerjakan. Dianggap Anda sudah mengerjakan semuanya. Dan Anda pasti keluar dari quiz. Anda nggak bisa masuk lagi. Nah, diusahakan 5 menit, kalau ini kan waktunya pendek nih. Nanti kalau ujian kan waktunya 2 jam tuh. 5 menit sebelum waktu beres, diusahakan udah submit and finish. Itu udah keklik. Jangan melewati batas. Atau jangan dipas-paskan, pas. Misalkan 2:30 pas, jam 2:30 PM. Jangan. Kenapa? Biasanya suka error. Biasanya ya. Jadi sebelumnya 5 menit, misalkan udah submit ya. Ya, yang esainya juga coba ya. Coba upload. Nanti saya bisa kelihatan mana yang upload, main. Ya. Ini rata-rata progresnya bagus, tepat jam 2:20. Semuanya join ya. Ini berarti tadi ini caranya kayak upload biasa ya tulis yang tulis tangan. Ada yang mau tanya? Ini pas. Jadi akses ke lab Unpadnya tidak ada yang berkendala. Pas. Itu jam 2:20. Karena saya bisa lihat Anda akses ke lab Unpadnya jam berapa, itu bisa kelihatan. Jadi nanti minggu depan, sekali lagi ya, saya setting di jamnya, itu jam 12:30 PM ya, bukan AM. Jadi kalau misalkan Anda pas sebelumnya Anda udah join di Live 4, kemudian Anda klik, klik quiz nggak bisa masuk, berarti Anda refresh browser. Tapi kadang-kadang sih, kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Tok sambil jalan, ada yang mau tanyakan? Itu punya saya udah coba di itu Pak, apakah udah beres atau belum? Bentar ya. Hendra ya? Iya Pak. Udah klik submit and finish ya? Udah Pak. Enggak, nanti yang saya pun harus di-refresh. Ya, Melanie Rizky itu udah finish ya. Nurung udah, kemudian Hendra udah, Hendra Wijaya itu udah. Saya bisa nanti saya tunjukkan, nanti setelah ini saya tunjukkan. Udah semuanya? Ini 2:24. Artinya Pak Hendra ini mengerjakan seluruh soal 4 menit 34 second. Ini nilainya nih. Ya, kalau misalkan dilihat, ini saya tinggal kopas bukan kopas, saya download ini. Ya, saya bisa dapat jawabannya. Ini jawabannya tuh. Salah. Benar, salah, benar. Gini, ini jawabannya, ini question 1, 2, 3, dan terusnya. Ya. Kemudian tadi
saya sebutkan nih Pak Hendra ini lagi mengerjakan yang mana, ya. Ini sebenarnya bisa lihat dari sini. Misalnya ini ya, Rahma. Klik Rahma. Nah ini. Kecuali kalau dia udah finish ya, kalau misalkan belum, ya kelihatan. Nah ini kan, dia hanya mengerjakan 3 soal. Yang ininya, yang merah itu tidak dikerjakan. Ya, contoh nih, respon historinya nih. Mengerjakan yang mana dulu, misalkan. Ini kelihatan. Jamnya ada. Kemudian yang soal yang yang esai, itu mana esai? Question berapa? Question incorrect. Ini yang mana tadi? Nggak dikerjakan mungkin. Ini. Nah, ini jawabannya nih. Untuk PG itu ya paling besar itu 50, nilainya 50 sampai 55 itu partisipannya ada 1 dan terus. Ini nanti hasil di saya. Udah? Ya kan? Nah, jadi nanti kita ujian seperti itu. Jadi waktunya itu di protek. Kalau Anda mau login jam 1, silakan. Berarti waktu Anda udah hilang 30. Oke? Oh iya Pak, Pak, Boleh. kalau yang di uploadnya itu boleh bentuk foto aja atau harus PDF Pak? PDF. Karena kalau foto itu kadang-kadang filenya gede. Ya, sampai 3 mega gitu. Ya, PDF. Berarti Kalau untuk ujian itu tulis tangan semua Pak esainya? Ya, tulis tangan, esainya semua tulis tangan. Ya, apakah boleh menggunakan Excel? Sangat diperbolehkan. Apakah sangat diperbolehkan menggunakan form KM? Silakan. Harus tulis tangan. Oke? Ada yang mau tanyakan? Wajib open cam. Jadi saya tahu Pak Hendra itu bukan ada di bumi. Ya. Wajib open cam. Dipakai boleh. Asal PC Anda terkonek ke internet. Ya, untuk open cam-nya silakan menggunakan handphone. Kan boleh kan? Bisa ya? Silakan. Jadi Anda menggunakan 2 device. Yang satu connect ke Tab4, yang satu lagi untuk Google Meet. Oke. Kalau ada yang menanyakan, itu untuk simulasi untuk ujian seperti itu. Jadi sebelum ujian, coba connect dulu ke Tab4 gitu kan. Karena kalau Google Meet kan udah sering biasa ya, tiap hari Senin. Nah, kalau Anda misalkan ya, jaringan Anda terputus, jangan takut. Sebelum Anda klik Submit and Finish, itu Anda masih tetap bisa join. Bisa login ke quiz tadi. Selama waktu masih ada. Jadi jangan apa istilahnya? Jangan bukan kaget sih, stres atau apa ya? Istilahnya jadi kalau orang Sunda bilang itu jadi riweuh gitu. Panik. Nah, itu tepat. Jangan panik gitu. Tinggal join lagi, masuk. Asal jangan klik submit and finish. Oke?
Oh, udah gimana tanya? Ada. Ini Bapak yang dari Padang, satu lagi temannya Bu itu kemana? Biasanya suka ada ya? Temannya Bu siapa? Siapa namanya itu? Serupa lagi tuh. Temannya Bu Adinda ya? Iya, temannya nggak ada. Fajri, Pak. Iya, iya Fajri. Fajri. Ada, kan? Jadi bahannya sampai Monte Carlo. Dikit kok. Ya. Simplek, antrian, forecasting, Monte Carlo. Setelah itu AHP, ekspektasi, ya, transportasi. Kita hanya menghitung transportasi minimum.